Gue rangkumin Jujutsu Kaisen season 1. Kita kenalan sama nih anak SMA namanya Itadori Yuji. Bocah yang biasa-biasa aja tapi punya kekuatan fisik yang kuat banget. Hidupnya Itadori tuh damai, sekolah, tidur sama paling nongkrong sama kakeknya di rumah sakit. Tapi ya namanya anime shonen, MC tuh bisa hidup damai cuma di episode 1 doang. Suatu hari Itadori mutusin buat gabung sama klub. Nama klubnya Occult Research Club atau klub penelitian ilmu gaib. Klub yang isinya cuma 3 orang termasuk Itadori. Klub ini cuma iseng ngebahas hal-hal mistis padahal anggotanya sendiri nggak percaya gituan. Jadi ya semacam klub mistis yang nggak percaya mistis. Absurd emang. Suatu hari klub ini ngedapetin jari Sukuna. Ada yang bilang dikasih sama guru sejarahnya di sekolah. Gue juga agak-agak lupa kenapa nih klub bisa dapet jari kutukan itu. Singkat cerita dibuka sama mereka, dan buat yang belum tahu kalau segel jari Sukuna sampai kebuka, itu salah satu akibatnya bisa narik perhatian kutukan tingkat rendah dan akhirnya chaos. Lalu kita kedatangan tokoh lain, ini namanya Megumi Fushiguro. Dia datang buat nyelamatin orang-orang klub absurd ini dan ngamanin jari Sukuna. Dia kalah, terus karena udah bingung mau gimana, Itadori nekat buat makan tuh jari. Orang biasa bakalan langsung mati, tapi Itadori malah jadi bisa tuker jiwa sama Sukuna semau dia. Atas nama Jujutsu, Itadori mau dieksekusi sama Megumi karena udah menyatu sama kutukan dan dianggap jadi kutukan. Nggak lama gurunya Megumi datang, tokoh yang lebih populer dari karakter utamanya, nggak lain nggak bukan Gojo Satoru. Dateng, ngelawak, gelut, lalu eksekusi Itadori ditunda karena punya potensi jadi wadah jari Sukuna buat dibunuh suatu saat. Sekarang Itadori bukan manusia biasa, dia dipindah ke SMA Jujutsu biar gampang buat diawasin. Ini sekolah buat ngedidik penyihir Jujutsu yang udah kayak mau tutup karena muridnya dikit. Ya tentunya bareng sama Megumi Fushiguro. Kita kenalan sama tokoh lain lagi, kali ini cewek, namanya Kugisaki Nobara. Kugisaki Nobara. Yorokobe danshi. Kekuatannya ada di senjatanya, palu sama paku. Kalau Megumi bisa manggil Shikigami. Jadi just info, selain jago berantem, setiap penyihir Jujutsu juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Ini yang buat gue kadang tertarik nungguin reveal kekuatan masing-masing dari setiap karakter. Akhirnya mereka bertiga jadi satu tim dan Gojo Satoru yang jadi guru pendamping. Formasi ini sempat dianggap plagiat anime lain. Plagiat anime apa? Ya lu lihat sendiri. Tim dibentuk ngejalanin misi. Di antara misi-misi ini ada yang lumayan sulit. Misi pas dimana si Itadori, Megumi, sama Nobara berangkat ke gedung yang namanya Juvenile Detention Center, yang basically gedung penjara buat anak-anak dengan hukuman ringan. Misi kali ini nyelamatin korban yang masih hidup plus ngidentifikasi tingkat ancaman kutukan. Sedikit info, kutukan itu memang ada tingkatannya. Singkatnya dari yang paling rendah sampai tingkat khusus. Ternyata gedung itu udah bukan cuma gedung, tapi sebagian udah jadi domain expansion. Just info, domain expansion itu teknik tingkat dewa di dunia Jujutsu Kaisen. Ini semacam ruangan atau dimensi khusus yang dibikin penyihir atau kutukan. Tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari gunain domain expansion. Kekurangannya energi penggunanya benar-benar kekuras. Kelebihannya serangan ke musuh yang ada di dalam domain udah pasti kena. Dan domain expansion dari setiap pengguna itu berbeda-beda. Ini juga yang buat gue kadang excited buat nungguin reveal kekuatan domain-domain yang lain. Lanjut, di sini mereka langsung sadar kalau misi ini bukan level mereka, tapi mereka harus tetap nyari korban yang katanya masih hidup. Nggak lama kutukan penunggu keluar, mereka dihajar, gelut kewalahan. Itadori korbanin diri nyuruh Megumi buat biar nanti bisa tuker jiwa sama Sukuna. Itadori tukeran jiwa, kutukannya berantem sama Sukuna dan Sukuna reveal domain expansion.
Pas udah kelar, Itadori gak balik tukar jiwa lagi. Ya, Itadori akhirnya disandra, jantungnya dicopot sama Sukuna alias mati. Sukuna akhirnya ngajak Itadori buat binding vow atau shibari atau semacam perjanjian dengan keuntungan Itadori hidup lagi dan Sukuna bisa ngambil alih tubuh Yuji selama 1 menit. Sesuai sama perjanjian, sekarang Yuji udah hidup lagi tapi disembunyiin nama Gojo buat dilatih sebelum dikasih lihat ke teman-temannya. Di tengah-tengah latihan, Yuji diajak Gojo buat nyaksiin dia berantem sama nih kutukan, namanya Jogo. Pertarungan dimulai saat Jogo nekat nyerang Gojo sendirian. Jogo pede banget karena dia itu raja gunung berapi versi kutukan. Tapi Gojo dia datang santai, ngomong ramah dan literally ngejelasin cara kerja kekuatannya kayak lagi ngasih pelajaran privat. Sambil berantem, Gojo ngejelasin ke Yuji beberapa hal berkaitan dengan kemampuan di dunia Jujutsu. Salah satunya tentang domain expansion. Akhirnya Nikutukan berhasil dikalahin, tapi diselamatin nama temennya dan dibawa kabur. Sekarang cerita pindah ke Nanami versus Mahito. Jadi ini tokoh namanya Nanami. Dia salah satu penyihir Jujutsu dan teman Gojo Satoru. Nama teknik kutukannya itu rasio teknik atau yang simpelnya bisa tahu titik lemah musuhnya. Terus nih kutukan namanya Mahito, salah satu kutukan tingkat spesial juga. Teknik kutukannya itu idol transfiguration atau lebih gampangnya Mahito bisa ngedit bentuk tubuh orang yang dia sentuh. Lanjut, walaupun Nanami sempat unggul dan bikin Mahito terdesak, pertarungan itu malah jadi momen Mahito naik level. Dia belajar, kabur, dan sejak saat itu benar-benar jadi ancaman yang gak bisa diremehin. Habis itu ceritanya geser ke Yuji yang pelan-pelan keseret ke permainan Mahito. Bareng Nanami, dia ketemu Junpei, anak SMA pendiam yang hidupnya penuh masalah. Mahito manfaatin luka batin Junpei, ngasih harapan palsu, sampai akhirnya semuanya runtuh tepat di depan mata Yuji. Oh my god. Junpei berubah, Yuji nggak bisa ngapa-ngapain. Momen itu jadi tamparan keras. Di dunia ini niat baik doang nggak cukup dan nggak semua orang bisa diselamatin. Sejak saat itu Yuji mulai jalan dengan beban yang jauh lebih berat. Beberapa hari kemudian cerita beralih ke Arc Goodwill Event, ajang pertukaran murid antara sekolah Jujutsu Tokyo dan Kyoto. Awalnya kelihatan kayak kompetisi biasa, tapi dari awal udah berasa tegang, apalagi karena pihak Kyoto dikasih misi rahasia buat ngebunuh Yuji. Pertarungan antar murid pun pecah di berbagai sisi hutan, nunjukin gaya bertarung dengan karakter masing-masing, sampai akhirnya situasi berubah total saat para kutukan muncul dan nyerang balik di balik layar. Sejak titik itu, Goodwill Event berhenti jadi lomba dan berubah jadi medan perang beneran. Di tengah kekacauan, Yuji ketemu Todo, murid Kyoto yang aneh tapi kuat. Dari pertarungan mereka, Yuji mulai nemuin ritme pertarungan sendiri. Todo ngebantu Yuji ngerti cara ngerasain aliran energi kutukan, bukan cuma mukul doang. Hasilnya Yuji berhasil ngeluarin Black Flash berulang kali, jadi bukti kalau dia berkembang pesat dalam waktu singkat. Sementara itu penyihir lain juga sibuk nahan serangan kutukan, dan kerjasama antar sekolah mulai kebentuk secara alami. Setelah serangan kutukan berhasil dihalau, cerita lanjut ke Arc Death Painting. Yuji, Megumi, dan Nobara dikirim buat nanganin kasus kutukan spesial yang berhubungan sama eksperimen terlarang. Di sini ancaman lebih serius karena musuhnya bukan kutukan biasa. Pertarungan berjalan keras dan berbahaya, sampai akhirnya Nobara dan Yuji berhasil ngalahin salah satu kutukan. Sementara Megumi juga diuji secara mental dan kemampuan. Arc ini nunjukin kalau ketiganya udah jauh lebih mateng dibanding awal season. Season 1 ditutup dengan kondisi dunia Jujutsu yang makin gak aman, kutukan mulai bergerak lebih terorganisir, ancaman ke depan makin besar, dan Yuji sendiri sebagai wadah Sukuna dengan beban yang makin berat. Gak ada kemenangan besar atau akhir bahagia, yang ada cuma penyihir muda yang dipaksa tumbuh cepat di dunia yang keras dan pertarungan yang jelas belum selesai. Tamat, salah satu anime dengan story favorit gue. Gue selalu excited nungguin reveal kemampuan kayak teknik kutukan, domain expansion, dan lain-lain dari masing-masing karakter. Buat kalian yang penasaran, silahkan kalian tonton. Mumpung di tahun ini season 3-nya masih ongoing.